Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Bajiro. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dengan Insap, Inspirasi Sabda dari Paroki Kristus Raja Bajiro. Hari ini tanggal 22 Februari 2022, bertepatan dengan Pesta Tahta Santo Petrus. Baiklah saudara, sebelum kita mengawali renungan ini, kita akan mendengarkan sabda Tuhan, dan sabda Tuhan kali ini diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari seorang nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan ini kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Pesta Tahta Santo Petrus Rasul. Santo Petrus adalah satu-satunya murid Yesus yang berani dengan mantap mengungkapkan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sementara rekan-rekan Petrus yang lain belum berani mengatakan hal demikian. Dan mereka memang belum mengetahui, belum mengenal siapakah sebenarnya Yesus yang sebenarnya. Meskipun mereka itu sudah bergaul lama dengan Yesus. Mereka sudah lama mengikuti Yesus. Mereka sudah banyak melihat mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Yesus. Bahkan mereka itu sudah lama mendengarkan pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh Yesus. Tetapi mereka belum mengenal siapakah sebenarnya Yesus. Hanya Petruslah yang berani mengungkapkan dengan mantap siapakah Yesus itu yang sebenarnya. Dan Yesus pun menanggapi apa yang diungkapkan Petrus itu dengan luar biasa. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang ada di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaat. Sebuah isyarat
bahwa nantinya Petrus akan ditunjuk, dipilih secara langsung, dipercaya untuk meneruskan perannya sebagai wakil Yesus Kristus. Para saudara yang budiman, sudahkah kita juga mengenal siapa sebenarnya Kristus itu? Bersediakah Anda bila Anda terpanggil dan terlibat untuk pelayanan sesama? Tentunya sebagai orang yang mengaku sudah mengenal siapa Yesus sebenarnya dan mengaku sudah dibaptis, tentu akan bersedia bila terpanggil untuk terlibat dalam pelayanan. Dengan begitu, tidak lagi terdengar ucapan-ucapan yang sopan dan halus, tetapi mengandung penolakan. Maaf, saya itu belum pantas. Maaf, pengetahuan agama saya masih dangkal. Orang lain ada yang lebih pantas daripada saya, dan masih banyak alasan-alasan yang diucapkan. Dan banyak lagi mereka itu menolak semacam itu hanya karena takut untuk bertanggung jawab, takut untuk mengorbankan waktunya untuk kebaikan sesama, dan yang lain-lainnya. Semuanya itu mereka ungkapkan, yang sebenarnya mereka itu hanya menghindari supaya kenyamanan pribadi mereka bisa mereka nikmati. Saudara, tentunya kalau kita berpikir lebih jauh, tawaran pelayanan itu adalah panggilan dari Tuhan. Tuhan memilih sendiri saudara untuk terlibat dalam pelayanan. Kelebihan dan kekurangan memang ada pada setiap orang. Tetapi tinggal bagaimana menyikapi hal tersebut sebagai seorang yang mengaku sudah dibaptis dan mengenal siapakah Yesus itu sebenarnya. Saudara, sebagai penutup renungan saya ini, saya ingin mengutip sebuah kata bijak yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika demikian kamu menipu diri sendiri. Saudara, selamat merenungkannya.